Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaikha Hamdani, NIM J501914. Di sini saya akan menjelaskan beberapa preparat, yakni mengenai preparat pada praktikum PA ketiga. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai preparat fibrokistik disease. Jadi pada fibrokistik disease ini, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu terdapat yang namanya hiperplasia sel epitel kelenjar. Jadi sel epitel kelenjarnya ini dia akan besar-besar mengalami hiperplasia epitel kelenjar. Kemudian pada fibrocystic disease ini dia itu terdapat proliferasi ductus dan acinusnya atau proliferasi dari kelenjar mamainya nih. Jadi proliferasi itu di mana ductus dan acinusnya atau kelenjarnya itu semakin bertambah banyak di sini. Nah, semakin bertambah banyak. Kemudian pada lumen itu yaitu lumennya itu berdilatasi sehingga pada lumennya itu dia membentuk sebuah gambaran kista. Ininya lumennya itu dia berdilatasi kan, berdilatasi itu membentuk sebuah gambaran kista. Kemudian di sini ada stroma jaringan ikat fibrokolagen. Di sini stroma jaringan ikat fibrokolagen. Jadi pada fibrocystic disease ini yaitu yang pertama, di mana ada hiperplasia sel epitelnya, itu mengalami hiperplasia. Kemudian lumennya itu dia berdilatasi sehingga membentuk kista. Kemudian proliferasi atau semakin bertambah banyaknya kelenjar-kelenjar pada mamai. Kemudian dia juga ada stroma jaringan ikat fibrokolagen. Nah, yang kedua ini adalah fibroadenoma perikanalikuler. Kenapa peri? Dia itu bentuknya itu lonjong-lonjong, berbentuk lonjong. Kemudian di sini yang khas itu lumennya itu menyempit. Lumennya menyempit. Kemudian pada fibroadenoma yang perikanalikuler ini dia itu terdapat stroma jaringan ikat yang bereaksi fibromyxomatosis. Nah, kalau pada perikanalikuler itu dia itu lebih banyak terjadi karena jaringan ikat fibrokolagennya. Nah, yang banyak itu jaringan ikat fibrokolagen. Kalau yang intrakanalikuler itu yang satunya nih. Nah, ini intrakanalikuler. Pada intrakanalikuler ini juga sama. Dia ini terdapat stroma jaringan yang bereaksi fibromyxomatosis. Kemudian di sini itu dia bentuknya itu lebih kayak beda ya sama perikanalikuler, itu kan lumennya menyempit. Nah, ini lumennya itu masih kayak masih ada bentuk lumennya gitu. Kemudian dia ini lumennya itu kelenjarnya terbuka. Lumen kelenjarnya itu masih terbuka. Kemudian itu ada yang intrakanalikuler, dia itu juga terdapat stroma jaringan ikat yang bereaksi fibromyxomatosis. Kemudian lumen kelenjarnya itu masih terbuka dan juga dia itu nggak lebih menyempit. Kalau di sini kan lumennya menyempit kan, terhimpit gitu, terhimpit. Dan dia itu lebih ke intrakanalikuler ini, dia itu yang terjadi itu pada
jari kelenjarnya. Kalau ini kan lebih ke jaringan ikatnya, kalau ini ke jaringan kelenjarnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.